Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Chess Champion Tour seri ke-8 Chess Apple Master memasuki final match day pertama semalam, mempertemukan Wesley So versus Li Guanglim, sama-sama berdarah Asia. Ini adalah final keempat bagi Wesley So kawan selama mengikuti Chess Champion Tour tahun ini. Dia sudah 2 kali menjadi juara. Dan untuk Li Guanglim kawan, ini adalah kali pertamanya bisa menembus babak final. Selama keikutsertaannya 2 kali mengikuti Chess Champion Tour setelah di seri sebelumnya di New In Chess Classic, Li Guanglim hanya mampu sampai quarter final, tersingkirkan oleh Hikaru Nakamura. Pagi ini kita akan lihat game antara Wesley So versus Li Guanglim pada game ketiga mereka semalam. Seperti biasa, kita coba lihat profil kedua pemain terlebih dahulu. Wesley So saat ini menempati ranking ke-9 dunia, mempunyai Elo Standar 2772, Elo Rapid 2774, dan Elo Blitz 2861. Berusia 28 tahun, dan Wesley So ini kawan, kelahiran Filipina yang sejak 2014 pindah ke Amerika. Dan di awal tahun 2021 kemarin kawan, Wesley So resmi mendapatkan kewarganegaraan Amerikanya. Sedangkan Li Guanglim ini kawan berkebangsaan Vietnam, berusia 30 tahun, mempunyai Elo Standar 2709, Elo Rapid 2774, dan Elo Blitz 2690. Dan prestasi Li Guanglim ini juga cukup bagus kawan. Tahun 2019 yang lalu dia memenangkan kejuaraan Asian Continental di Cina dan pernah menjuarai kejuaraan dunia Blitz tahun 2013. Dan berikut inilah kawan rekor pertemuan kedua pemain dalam permainan Rapid. Wesley So sementara dominan atas Li Guanglim kawan dengan 4 kali menang, 5 kali remis, dan 1 kali kalah. Mungkin sekilas profil kedua pemain seperti itu kawan, dan kita langsung ke atas papan. Ini adalah game ketiga mereka tadi malam. Di sini Wesley So pegang putih mengawali permainan dengan pion E4, pion E5, sama seperti dalam permainan game pertama kawan, mereka bermain dengan variasi atau pembukaan Ruy Lopez sampai langkah ke-8. Langkah-langkah mereka sama. Dan pada posisi seperti ini, pada game pertama, Wesley So memilih langkah pion A4, tapi pada game ketiga ini dia mencoba variasi lain dengan pion C3. Langkah-langkahnya masih cukup standar dalam permainan Ruy Lopez kawan, dan di sini kita dapati permainan Ruy Lopez tertutup, dan di sini Li Guanglim melanjutkan dengan langkah rokade pendek. Pion H3 lanjut Wesley So mengontrol petak G4. Gajah petak terang hitam berkembang ke B7 dan sekarang pion D4 oleh Wesley So. Menantang pion pusat hitam juga membuka diagonal bagi pengembangan gajah di langkah-langkah berikutnya dan dibalas oleh Li Guanglim bermain dengan beteng bergeser ke E8. Wesley So langsung menyerang dengan kuda G5 mengincar pion yang ada di peta F7 ini karena pion ini sudah diserang oleh 2 perwira putih. Li Guanglim harus mempick up-nya dengan beteng di F8. Kuda mundur kembali ke F3 dan beteng hitam juga kembali ke E8. Dan jika di langkah berikutnya kawan, putih tetap memainkan kudanya ke G5, kemungkinan akan terjadi 3-fold repetition move dan permainan akan berakhir miss. Karena untuk mempertahankan pion F7 ini langkah terbaik adalah tetap menggeser beteng ke F8 dan akan terjadi 3-fold repetition move. Tapi jika pada posisi ini kawan, hitam mencoba mempertahankan pion F7 dengan memainkan pion D5 untuk menutup diagonal petak terang bagi gajah, maka putih bisa bermain pion pukul pion. Setelah dipukul balik oleh kuda hitam, putih bisa melanjutkan pengorbanan kuda pukul pion F7. Jika dipukul balik oleh raja hitam kawan, maka menteri putih bisa bergerak ke F3 skak. Kuda tidak bisa kembali untuk memblokade skak ini karena posisinya otomatis kena pin dari gajah petak terang putih. Dan langkah terbaik bagi raja hitam adalah bergerak ke peta E6. Tapi jika bergerak ke peta G8 maka kuda akan disikat oleh gajah dengan tempo skak. Dan kuda yang ada di peta C6 nanti akan tewas oleh para perwira putih dan putih akan menang jumlah perwira. Mungkin karena itulah Wesley So tidak ingin berakhir remis pada posisi ini kawan. Dia tidak mengulangi langkah kuda ke peta G5 ini. Dia bermain dengan langkah pengembangan kuda B ke D2 dan dibalas Li Guanglim dengan langkah gajah mundur ke F8
Sekarang pion A4 lanjut Wesley So dibalas dengan langkah pion E pukul pion D4. Dipukul balik oleh pion C, selanjutnya pion H6 untuk mengontrol petak G5 agar kuda tidak berani untuk menempati peta ini untuk mengancam pion yang ada di peta F7. Wesley So melanjutkan dengan langkah gajah mundur ke C2. Kuda hitam lompat ke B4 menyerang gajah, gajah mundur ke B1. Sekarang pion C5 menantang pion pusat putih. Tantangan ditolak, Wesley So mendorong pionnya maju ke D5, membuat permainan tertutup di petak pusat. Dan juga dengan mendorong pion maju ke petak D5 ini, menutup diagonal petak terang bagi gajah untuk mengontrol diagonal panjang ini. Di sini Li Guanglim memainkan langkah kuda manuver ke D7, beteng putih naik ke A3. Sekarang pion C4 untuk mendapatkan penguasaan ruang di area pertahanan putih. Sekarang kuda putih lompat ke D4. Dibalas dengan langkah menteri hitam bergerak ke F6 mengancam kuda. Di backup oleh kuda putih lompat ke F3. Dan sekarang kuda hitam lompat ke C5. Tahukah kawan, diagram atau langkah-langkah seperti ini hingga langkah ke-21 ini pernah mereka mainkan di seri sebelumnya di New and Chess Classic, di mana saat itu Wesley So juga pegang putih melanjutkan dengan langkah pion A pukul pion B5 ini dibalas dengan langkah pion A pukul pion B5 dan permainan berakhir miss. Tapi di game ini Wesley So bermain dengan variasi lain dengan pion B3 dan kita dapati variasi baru atau langkah-langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-22 ini. Permainan berlanjut, hitam melanjutkan dengan langkah kuda B lompat ke D3 mengancam beteng, disikat oleh gajah putih, disikat balik oleh kuda hitam mengancam beteng, beteng naik ke E3. Sekarang pion B4 menyerang beteng putih, beteng turun kembali ke A1 dan kuda hitam lompat ke E5 menantang pertukaran kuda. Tantangan diterima oleh Wesley So, kuda pukul kuda. Dipukul balik menggunakan pion mengancam kuda. Di sini kuda putih lompat ke F5. Posisi kuda putih ini sangat vital kawan, mengincar pion yang ada di peta H6, juga memberikan pressure bagi pion yang ada di peta G7. Nantinya juga akan mendapatkan dukungan dari gajah gelap dan juga disertai oleh beteng yang siap digeser ke sayap raja atau ke lajur G, ke lajur F bisa dilakukan oleh beteng nanti. Pada posisi ini langkah terbaik bagi hitam adalah sesegera mungkin untuk mengusir kuda yang ada di peta F5 ini, baik dengan pion di peta G6 ataupun dengan gajah bergeser ke peta C8 untuk mengusir kuda putih yang sangat sentral perannya ini. Tapi Li Guanglim pada posisi ini kawan membuat langkah yang cukup ambisius, langkah pion C3. Langkah pion C3 ini adalah langkah blunder dari Li Guanglim. Silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah terbaik putih pada posisi ini untuk bisa memanfaatkan langkah blunder pion C3 hitam. Apakah sudah ketemu kawan langkah terbaik atau langkah kemenangan putih pada posisi ini? Langkah terbaik putih adalah menggeser beteng ke peta F3. Inilah yang dilakukan oleh Wesley So semalam. Ancamannya cukup jelas kawan di langkah berikutnya. Kuda siap beraksi dengan melakukan pukulan terhadap pion yang ada di peta H6 ini untuk melakukan skat dan membuka akses bagi beteng menyerang menteri hitam di peta F6 ini. Tentu saja nanti setelah kuda pukul pion H6 ini, menteri tidak akan berani pukul balik karena kuda mendapatkan dukungan dari gajahnya. Dan pada posisi langkah ke-28 ini kawan, posisi hitam sudah sangat tertekan. Mungkin ada dua pilihan langkah terbaik bagi hitam di posisi ini. Bisa memainkan pion G5 atau menggeser raja ke peta H8. Silakan otak-atik dua variasi ini sendiri kawan. Tapi yang pasti dengan dua variasi ini pun posisi hitam tetap akan kolaps di beberapa langkah berikutnya. Tapi di permainan aslinya pada posisi ini Li Guanglim melangkahkan menterinya ke D8. Dimanfaatkan oleh Wesley So untuk melakukan pengorbanan kuda pukul pion H6 skat. Dan pada posisi ini pun hitam mempunyai pilihan kawan, apakah menerima pengorbanan kuda putih atau menolaknya. Jika menolaknya, raja harus bergeser. Jika raja bergeser mungkin ke peta H7, kuda akan pukul pion yang ada di F7 mengancam menteri.
mungkin menteri akan pindah ke petak H4, akan dibalas dengan pion G3 mengancam menteri. Jika menteri pukul pion yang ada di petak H3 ini kawan, kuda akan melakukan skak garbuan bagi menteri nanti. Mungkin menteri pada posisi ini akan bergerak ke petak H5, dibalas dengan langkah kuda kembali melakukan skak di petak G5. Jika raja bergerak ke petak atau ke baris belakang ini kawan, pengorbanan pertukaran perwira oleh putih melakukan pukulan terhadap gajah di petak F8 skak, dan akan terbuka discover attack bagi menteri hitam dari menteri putih. Tapi di permainan aslinya tadi, saat mendapatkan serangan dari kuda putih dengan pukul pion H6 ini, pengorbanan diterima oleh Lee Kwang Lim pion pukul kuda. Dilanjut dengan beteng bergeser ke G3 oleh Wesley So skak. Sekali lagi kawan, di sini hitam juga mempunyai pilihan. Apakah menutup skak dengan menteri di petak G5 atau dengan gajah di petak G7? Jika menutupnya dengan langkah gajah ke petak G7, selanjutnya gajah putih akan pukul pion di H6. Sama saja di langkah berikutnya, raja hitam akan kena skak mat. Atau paling tidak, menteri hitam akan tewas di langkah berikutnya. Dan mungkin langkah yang rasional adalah menempatkan menteri di petak F6, gajah pukul gajah, dipukul balik oleh menteri, dipukul balik oleh beteng putih skak, dan dengan komposisi ini, hitam jangan berharap bisa menang melawan putih yang masih punya menteri dan satu beteng. Tapi pada posisi seperti ini tadi kawan, Lee Kwang Lim menggeser rajanya ke petak H7, dan di sini menteri putih bergerak ke G4, di sini Lee Kwang Lim menyerah. Karena pada posisi ini kawan, ancamannya adalah ancaman skak mat, yaitu di petak G8. Jika gajah hitam ini pindah kawan untuk mendapatkan kontrol di petak G8, menteri putih masih bisa melakukan skak mat di petak G7. Ataupun jika tidak ingin terjadi kena skak mat, maka hitam harus merelakan menterinya untuk memblokade di petak G5 dan putih bisa pukul menggunakan gajah. Selanjutnya dipukul oleh pion, menteri pukul pion, gajah mungkin bergerak ke H6, menteri putih ke F5 skak. Sama saja kawan, di beberapa langkah berikutnya akan tetap terjadi skak mat. Oleh karena itu pada posisi seperti ini, Lee Kwang Lim pun menyerah saat dia menggeser rajanya ke petak H7, dibalas dengan langkah menteri ke G4. Di langkah ke-31, Lee Kwang Lim menyerah. Dan dengan kemenangan pada game ketiga ini, permainan pun tidak berlanjut pada game keempat. Karena percuma kawan jika tetap dilanjutkan walau Lee Kwang Lim menang, Wesley So akan tetap unggul di match day pertama ini. Jadi game keempat tidak berlanjut tadi malam. Itulah kawan game antara Wesley So versus Lee Kwang Lim pada match day pertama babak final Chess Able Master atau Chess Champion Tour seri ke-8. Semoga permainan kedua pemain bisa menghibur kawan-kawan di pagi ini dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.